Halo, kami dari kelas 101 kelompok 1 akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi catatan harian di Programmis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sheryl. Saya Gabriela. Saya Carlos. Mari kita simak videonya. Di langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengetik notes dan sama dengan baru tanda kurung siku. Nah, di baris ini kita membuat list kosong bernama notes. Inilah semua catatan akan disimpan. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi untuk menambah catatan. Untuk membuat fungsi di Python, kita menggunakan kode def. Nah, def ini digunakan agar bagian program bisa dipanggil berulang-ulang tanpa perlu menulis ulang kode. Lalu kita gunakan fungsi print. Print berguna agar apa yang kita tulis di dalam kode dapat muncul di bagian output. Nah, di dalam sini kita tambahkan input berfungsi untuk memasukkan data ke dalam variabel. Input juga memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengetik di bagian output. strip ini digunakan untuk menghapus spasi yang berlebihan, jadi notesnya tidak boleh kosong. Nah, ada di sini if digunakan untuk mengecek apakah catatan yang dimasukkan kosong atau tidak. Jika valid, catatan dimasukkan ke notes menggunakan append. Nah, append ini berfungsi untuk menambah data di dalam list. Jika kosong, program menampilkan pesan peringatan. Nah, jika catatan ada isinya, maka yang akan muncul itu catatan berhasil ditambahkan di bagian output. Tapi jika catatannya kosong, maka yang akan muncul itu catatan tidak boleh kosong di outputnya. Kemudian kita menggunakan perintah def lagi. Di bagian variabel, kita tidak bisa menggunakan spasi. Karena itu, spasinya kita ganti dengan underscore. Di sini kita menggunakan print agar kalimat yang kita tulis bisa tertampilkan di output. Kemudian di sini kita menggunakan if untuk mengecek apakah list masih kosong atau tidak. Di sini, jika tidak ada catatan, maka akan ada tulisan belum ada catatan. Namun, jika terdapat data atau terdapat catatan yang telah disimpan, kita menggunakan enumerate agar catatan tertampil bersama nomor urutnya. Kemudian, kita akan membuat kode untuk menghapus pesan. Pada ini, kita menggunakan perintah def lagi dan delete underscore note lalu dalam kurung dan titik 2. Di sini kita menggunakan perintah return. Return ini digunakan untuk menghentikan fungsi sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Jadi kalau daftar catatannya kosong, program cukup memberi pesan bahwa tidak ada catatan yang bisa dihapus dulu. Lalu, langsung mengakhiri fungsi tanpa meminta input angka atau melanjutkan proses penghapusan. Ini mencegah error dan membuat program lebih aman dan lebih pintar. Di sini, kami membuat kode agar program menampilkan catatan yang telah disimpan terlebih dahulu.
menggunakan fungsi pop untuk menghapus catatan dan mengembalikan nilai catatan yang dihapus sehingga bisa ditampilkan dalam pesan. Kemudian di sini kita menggunakan indeks -1 karena list Python dimulai dari indeks 0, sementara user melihat daftar dimulai dari 1. Di sini kita menggunakan print lagi. Kemudian kita menambahkan print, lalu kita menambahkan kata-kata yaitu catatan berhasil dihapus. Jika kita menambahkan nomor yang tidak ada dari antara 1 sampai 4, misalnya kita menambahkan angka 6, maka akan muncul nomor tidak valid. Jika kita menambahkan huruf A, maka akan muncul harus angka. Jadi kita akan membuat kode untuk menu utama aplikasi. Jadi kita akan menggunakan perintah loop. Jadi di sini itu kita menggunakan loop. Jadi kegunaannya ini itu agar program terus berjalan sampai pengguna itu memilih keluar. Di sini kami menggunakan perintah print untuk menampilkan print yang dapat pengguna pilih nantinya. Menggunakan perintah input agar pengguna dapat memilih menu yang akan digunakan. memilih satu, maka pengguna dapat menambahkan catatan baru. Dan jika pengguna memilih nomor 2, maka pengguna dapat melihat catatan-catatan yang telah tersimpan. Dan jika pengguna memilih nomor 3, maka program akan menampilkan catatan yang telah tersimpan dan meminta pengguna memilih catatan yang ingin dihapus. Dan jika pengguna memilih nomor 4, maka aplikasi akan berhenti menggunakan break. Jadi baris ini sangat penting karena tanpa memanggil fungsi bind, program tidak akan berjalan. Setelah itu kita coba run. Nah, di sini kita memilih menu 1 sampai 4. Kita pilih menu 1. Kita menulis catatan. Nah,
belajar Python. Coba kita memilih menu kedua, yaitu melihat semua catatan yang telah tersimpan. Maka di sini tersimpan belajar Python. Setelah itu, kita mencoba milih menu ketiga, yaitu hapus catatan. Di sini akan tertampil daftar catatan yang telah tersimpan dan kita memilih nomor catatan yang ingin dihapus. Kita memilih catatan nomor 1 dan di sini catatan telah dihapus. Mari kita coba cek. Belum ada catatan. Artinya, catatan nomor 1 tadi berhasil dihapus. Coba kita memilih angka selain 1 sampai 4. Pilihan tidak valid dan kita akan diberikan ini lagi untuk memilih nomor yang lain. Kita coba pilih huruf A, maka pilihan juga akan tidak valid. Maka pilihan ini hanya bisa nomor 1 sampai nomor 4. Terakhir kita akan mencoba menu yang keempat, keluar. Maka aplikasi telah berhenti. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat.